Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang Tangerang Selatan. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugianto. Kami dari kelompok 13 terdiri dari 3 anggota. 1. Risma Amanda, 2. Salsabila, 3. Suci Ramayani. Masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung aja, inilah video presentasi dari kami. Pengertian uang dan penawaran uang. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima sebagai media perdagangan dan dapat diartikan sebagai alat pembayaran sebagai penyimpanan nilai. Uang sebagai alat pembayaran atau media di dalam perdagangan jauh lebih efisien. Uang bersifat mudah dibawa dan mudah dipertukarkan dengan barang atau jasa di setiap saat. Uang juga sebagai alat satuan hitung atau unit standar yang menyediakan konsisten untuk menghitung harga. Komoditas dan uang. Uang sebagai komoditas adalah barang yang digunakan sebagai uang yang mempunyai nilai intrinsik di dalam berbagai penggunaan yang lain. Pengukuran penawaran uang. Ada 2 pengukuran yang dipakai dalam penawaran, yaitu M1 dan M2. Yang dimaksud dengan M1 yaitu uang yang dapat secara langsung digunakan untuk transaksi. M1 diukur pada setiap waktu pada hari tertentu. Misal, Februari tanggal 10 tahun 2010, M1 sebesar 1,103 triliun. M2 yaitu pergantian paling dekat untuk uang transaksi. M2 sama dengan M1 ditambah perkiraan tabungan ditambah perkiraan uang pasar ditambah perkiraan yang lain. Jenis-jenis lembaga penyimpanan dana ada 3, yaitu lembaga penyimpanan uang, bank-bank komersial, pasar pertukaran uang. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aset. Yang pertama ada surat berharga dan uang tunai. Surat-surat berharga dan uang tunai ini berada di lemari besi milik bank dan disimpan di sebuah rekening pada cadangan bank sentral. Yang kedua, aset-aset cair. Yang termasuk dalam aset-aset cair ini adalah obligasi pemerintah dan surat dagang. Aset-aset seperti ini adalah pertahanan pertama bank jika mereka membutuhkan dana cadangan mendadak. Yang ketiga, surat-surat berharga, yaitu surat berharga yang dikeluarkan pemerintah dan surat berharga lainnya. Aset ini dapat dijual dan dikonversikan menjadi cadangan dana, akan tetapi harganya berfluktuasi. Yang keempat, pinjaman, yaitu komitmen untuk mengembalikan sejumlah dana dalam waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada keuntungan dari lembaga penyimpanan dana. Lembaga penyimpanan dana memiliki 4 keuntungan. Yang pertama, menciptakan likuiditas, yaitu dengan meminjamkan dalam waktu singkat dan meminjamkan dalam waktu jangka panjang. Yang kedua, penanggungan risiko. Jika mungkin saja terjadi kredit yang macet jika kita meminjamkan kepada seorang yang gagal mengembalikan. Yang ketiga, biaya peminjaman yang lebih rendah. Yang keempat, biaya pemantauan peminjaman yang lebih rendah. Selanjutnya, multiplier uang atau money multiplier, yaitu perlipat gandaan oleh simpanan yang dapat naik dari setiap rupiah cadangan yang mengalami kenaikan. Multiplier uang ini memiliki rumus sendiri, yaitu 1 per rasio cadangan. Bank sentral. Fungsi penting bank sentral untuk perbankan: yang pertama, pembayaran clearing antar bank; yang kedua, regulasi dalam sistem perbankan; yang ketiga, memberikan bantuan kepada bank yang mengalami kesulitan posisi keuangan; yang keempat, mengelola nilai tukar dan cadangan mata uang asing. Fungsi penting bank sentral untuk negara-negara maju: yang pertama, pengawasan merger antar bank; yang kedua, menguji bank-bank saat terjadi persoalan keuangan perbankan di bawahnya; yang ketiga, menentukan cadangan yang harus ditahan untuk seluruh lembaga keuangan; yang keempat, pemberi kredit terakhir kepada bank-bank umum. Operasi pasar terbuka. Jual beli yang dilakukan oleh bank sentral atas surat-surat berharga pemerintah dalam pasar terbuka.
Kurva penawaran uang merupakan kurva inelastis sempurna yang berbentuk garis tegak lurus. Perubahan dalam penawaran uang ditunjukkan oleh pergerakan-pergerakan kurva. Pergerakan-pergerakan kurva ke kiri menunjukkan penawaran uang yang berkurang. Contohnya bisa kalian lihat pada PPT yang telah kami buat. Contohnya kurang lebih seperti ini. Pergerakan kurva penawaran uang dari MS0 ke MS2 menunjukkan bertambahnya penawaran uang. Sebaliknya, pergerakan kurva penawaran uang dari MS0 ke MS1 menunjukkan berkurangnya penawaran uang. So, itulah materi yang kita bahas. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.